Halo semua, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi regulasi pelaporan keuangan. Namun sebelum masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama Gemma Ramopolii, yang kedua Michelle Mononimbar, yang ketiga Roslyn Immanuela, yang keempat Angelika Situmorang, yang kelima Elizabeth Panggabean, dan yang keenam Alicia Lanipi. Pelaporan keuangan. Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan, penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pelaporan keuangan merupakan hasil dari perekayasaan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan harus direkayasa untuk pengendalian alokasi sumber daya melalui sistem ekonomi yang berlaku. Pelaporan keuangan meliputi struktur dan proses. Selanjutnya, dalam pelaporan keuangan, pengendalian dilakukan secara otomatis dengan ditetapkannya suatu pedoman pelaporan keuangan, yaitu Prinsip Akuntansi Berlaku Umum atau PABU, atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, termasuk di dalamnya standar akuntansi atau accounting standard. Prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU menentukan bentuk, isi, susunan laporan atau statement keuangan. Proses perekayasaan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Struktur akuntansi yang pertama, unsur-unsur atau pihak-pihak dan sarana yang terlibat dan terpengaruh oleh penyelesaian informasi keuangan dan saling berhubungan. Yang kedua, pihak-pihak adalah pelaku dan institusi atau penyusun standar, profesi, pemerintah, badan pembina pasar modal, perusahaan, manajer, akuntan publik, dan pemakai laporan. Yang ketiga, sarana yang membentuk struktur akuntansi peraturan pemerintah, standar akuntansi, laporan keuangan, dan konvensi pelaporan. Perekayasaan melibatkan pemilihan, pertimbangan ideologi, teori, konsep dasar, dan teknologi yang tersedia secara praktis dan teoritis dengan mempertimbangkan faktor lingkungan negara. Langkah perekayasaan untuk menghasilkan rangkai teoritis akuntansi. Yang pertama, penentuan konsep dasar, postulat, dan faktor lingkungan. Yang kedua, penetapan tujuan pelaporan. Yang ketiga, pengidentifikasian pihak yang dituju oleh pelaporan. Yang keempat, pemilihan dan penentuan informasi yang diperlukan. Yang kelima, penentuan cara menyampaikan informasi. Yang keenam, pengidentifikasian kendala-kendala pelaporan. Yang ketujuh, penyusunan dokumen resmi dalam bentuk pernyataan konsep. Yang kedelapan, penetapan standar akuntansi dan perancangan sistem akuntansi dalam rangka penerapan standar. Pelaku rekayasa. Rekayasa dilakukan oleh 1. Orang atau badan yang dianggap ahli di bidang akuntansi. 2. Orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan peraturan pada tingkat nasional. 3. Tim yang khusus dibentuk untuk itu. 4. Security atau Exchange Commission. 5. Badan pengawas pasar modal. 6. Organisasi profesi atau unit atau dinas kepemerintahan. 7. Badan independen. 8. Organisasi penetapan standar internasional atau diadopsi. Proses seksama. Proses seksama atau dui proses yang dilaksanakan FASB dalam menyusun pernyataan resmi. Yang pertama, evaluasi masalah. Yang kedua, riset dan analisis. Yang ketiga, diskusi dan penyusunan memorandum diskusi. Yang keempat, dengar pendapat umum. Yang kelima, diskusi dan pertimbangan terhadap dengar pendapat. Yang keenam, penerbitan draft awal standar yang diusulkan atau draft pernyataan. Yang ketujuh, analisis dan pertimbangan atas tanggapan ID. Yang kedelapan, keputusan untuk menerbitkan pernyataan atau statement. Yang kesembilan, pengesahan atau penerbitan statement secara resmi. Konsep informasi akuntansi. Yang pertama, informasi sematik akuntansi atau dinyatakan dalam bentuk statement keuangan. Yang kedua, informasi sematik atau simbol pendefinisian yang ingin disampaikan kepada para pengguna informasi atau investor dan kreditur.
Yang ketiga, informasi sematik yang ingin disampaikan adalah likuiditas, solvent probabilitas, dan lain-lain yang harus ditangkap secara kontekstual melalui 3 komponen sebagai satu kesatuan, yaitu elemen atau objek, ukuran dalam unit moneter, dan hubungan antara elemen atau vertikal, horizontal, dan antara perusahaan. Kerangka konseptual Financial Accounting Standard Board atau FASB. Yang pertama, hasil perekayasaan didokumentasikan dalam bentuk kerangka konseptual atau conceptual framework. Yang kedua, kerangka konseptual dapat dianalogi fungsinya dengan konstitusi. Ketiga, kerangka konseptual akan menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah perlakuan akuntansi yang diperlukan dalam praktik akuntansi di suatu negara. 4. Kerangka konseptual melindungi profesi akuntansi dari politisasi untuk kepentingan yang tidak semestinya, sehingga kepentingan umum dikorbankan. Yang kelima, akuntansi merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional, tidak akan netral atau steril dari politisasi dalam arti kebijakan politik ekonomi negara atau akuntansi diarahkan untuk mencapai tujuan negara. Manfaat 1. Pedoman bagi penyusun standar akuntansi. 2. Acuan pemecahan masalah praktik akuntansi. Yang ketiga, batas pertimbangan atau bounds of judgment, penyusunan statement keuangan. Keempat, pendidikan dan pemahaman dan peningkatan keyakinan. Dan yang kelima, peningkatan keterbandingan antar perusahaan. Dan untuk komponen konsen, yang pertama tujuan pelaporan keuangan, kedua kriteria kualitas informasi, yang ketiga elemen-elemen statement keuangan, 4 pengukuran dan pengakuan. FASB menuangkan 4 komponen tersebut dalam beberapa dokumen berupa pernyataan Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC. Kerangka konseptual versi International Accounting Standard Committee atau IASC. Kerangka konseptual versi IASC disebut sebagai Framework for Preparation and Presentation of Financial Statement dan diterjemahkan oleh IAI sebagai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang memiliki komponen konsep yang mirip dengan FASB. Komponen tujuan IASC menyebut sebagai tujuan statement keuangan, bukan tujuan pelaporan keuangan sebagaimana yang disebutkan FASB. Prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Kerangka konseptual harus dijabarkan dalam bentuk standar akuntansi atau accounting standar sebagai pedoman operasional pelaporan di tingkat perusahaan. Diperlakukan kerangka pedoman lebih dari sekedar standar akuntansi untuk menentukan kewajaran penyajian statement keuangan. PABU merupakan kerangka pedoman atau framework of guidelines membatasi sumber-sumber prinsip akuntansi yang layak dianut berdasarkan keautoritatifan. Prinsip akuntansi atau accounting principles adalah segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang bersedia baik secara teoritas maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan. 2. Standar akuntansi atau accounting standard adalah konsep, prinsip, metode, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas dasar rangka konseptual oleh badannya penyusunan standar untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan keuangan negara tersebut. Prinsip akuntansi berterima umum atau General Accepted Accounting Principle adalah suatu kerangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi atau yuridis, teoris, dan praktik. Istilah berlaku atau berterima digunakan sebagai padan accepted dalam istilah Generally Accepted Accounting Principles (IAI) dalam standar profesional akuntansi publik atau SPAP menggunakan istilah berlaku atau keadaan menerima atau menyetujui, dan GAAP diterjemahkan dalam laporan auditorium menjadi prinsip akuntansi berlaku umum. Pemaknaan yang tepat untuk GAP adalah prinsip akuntansi berterima umum. Dalam PSAK 2011, istilah prinsip yang berlaku umum di Indonesia telah diganti menjadi standar akuntansi di Indonesia. Beberapa versi PABU. Yang pertama, versi Accounting Principle Board. Yang kedua, versi Stephen Roblin atau SAS nomor 43. Yang ketiga, versi Douglas Sauter
atau SAS nomor 69. Yang keempat, versi Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Kerangka pedoman yang pertama, batasan atau definisi. PABU memberi batasan atau definisi berbagai elemen, pos atau objek statement keuangan, atau istilah yang digunakan dalam pelaporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi oleh penyusun dan kesalahan interpretasi pada pemakai. Yang kedua, pengukuran dan penilaian. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek dalam suatu transaksi keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, penilaian. Apakah dilaporkan sebagai kos atau harga pasar? Yang ketiga, pengakuan. Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terrefleksi dalam laporan keuangan, berhubungan dengan di jurnal atau tidak. Yang keempat, penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, penyajian. Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statement keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Yang kedua, pengungkapan. Berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui statement keuangan utama. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih.